Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an lakum jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, bisa hadir di sekolah dalam keadaan selamat sehat nih. Sehat sedaya ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita ucapkan syukur juga perantara hidayah, perantara agama mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, tabiin alim ulama, sehingga hidayah sampai pada kita semuanya. Perantara hidayah kita syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas kehadiran, atas kerabuhan, atas mempersungguhnya Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih, disyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sebelumnya Bapak Ibu, marilah hati kita, pikiran kita satukan ya, kita fokus niat semata-mata bahwa kegiatan kita di pagi hari ini adalah untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Wa yarsuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Karena apa Bapak Ibu, hati kita, niatan kita itu akan menentukan pahala atau tidaknya ya. Jadi kalau kita semata-mata ingin mendapatkan pahalanya Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, maka sudah barang tentu ya hati kita arahkan di situ. Tapi karena kalau kita mungkin karena yang lain ya dapatnya yang lain itu, maka sekali lagi Bapak Ibu, niatan kita lebih-lebih ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan lipatan pahala, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, menyambung kajian kita sebelumnya bahwa di dalam hadis Nabi kita diharapkan untuk menjaga 5 sebelum datangnya 5 hal. Yang pertama dulu kita sudah sampaikan, kita menjaga muda sebelum tua, kemudian menjaga sehat sebelum datangnya sakit, menjaga longgar, waktu sempat sebelum datangnya kesibukan atau kesempitan, kemudian menjaga kaya sebelum datangnya miskin, kemudian masih satu lagi yaitu menjaga hidup kita sebelum datangnya kematian. Bapak Ibu, di awal sudah saya sampaikan tentang kematian, tentang kehidupan kita. Mungkin sekali lagi saya ingatkan, khususnya ya diri saya sendiri, umumnya Bapak Ibu semuanya, bahwa kematian ini adalah sesuatu yang gaib, rahasia dari Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Kita itu tahu hanya umur kita, tapi sisa umur kita tidak tahu. Jumlah hitungan umur kita tahu, ada yang 50 tahun, ada yang 40. Kalau saya berarti sudah 57 ya. Mungkin yang Bapak Ibu yang lain ya, ada yang 55, 54. Itu hitungan tahun kita. Tapi kita masih berapa tahun? Itu kita tidak tahu. Padahal Bapak Ibu dalam hitungan tahun, hitungan bulan, hitungan jam, hitungan menit, hitungan detik, setiap hari umur kita itu selalu berkurang. Jatah umur kita selalu berkurang. Hitungannya tambah, tapi jatah umur kita yang itu kadang-kadang kita tidak sadari. Maka Bapak Ibu, sebelum datangnya kematian, kalau di dalam Al-Quran itu fa'idha ja'a ajalul la yastakhiruna sa'ah
wala yastaqdimun. Jika perkara itu datang tidak bisa diawalkan atau diakhirkan. Dan pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri itu pasti merasakan mati. Nah, kita diberikan sehat ini Bapak Ibu, diberikan umur panjang ini, artinya kita oleh Allah itu diberi kesempatan kita untuk beribadah, kita untuk beramal soleh, beramal kebaikan, bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat pada orang lain. Khairukum nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat pada orang lain. Nah, kita sebagai guru, sebagai karyawan ini kan bermanfaat. Mungkin juga di samping itu juga barangkali ada orang yang membutuhkan bantuan atau yang lain, itu kita ulurkan tangan kita, mungkin kita sedekah, kita infak dan seterusnya. Maka marilah sekali lagi Bapak Ibu, hidup yang hanya singkat dan terbatas ini di dunia ini betul-betul kita manfaatkan. Mengapa singkat? Ya singkat Bapak Ibu, di dunia ini kalau menurut hadisnya itu umur manusia itu 60 sampai 70 tahun. Selebihnya itu adalah bonus. Kalau hanya 60 sampai 70 tahun sangat singkat sekali Bapak Ibu. Padahal kalau di alam-alam lain kemarin sedikit saya singgung ya, di alam kubur itu nanti kita nggak tahu berapa ribu tahun, berapa juta tahun. Orang-orang dulu yang sudah meninggal sampai sekarang itu masih berada di alam kubur sampai besok hari kiamat. Begitu panjang, belum nanti di alam-alam selanjutnya. Maka hidup yang singkat ini monggo Bapak Ibu kita motivasi diri kita manfaatkan untuk meningkatkan amal ibadah kita. Yang muslim mungkin ya sholatnya ya, baik itu sholat wajib, sholat sunnah. Pada bulan ini puasa ya, puasa wajib, mungkin puasa sunnah ya. Itu kalau kita kerjakan Bapak Ibu efeknya itu luar biasa. Hati kita menjadi tenang ya. Kemudian ya kehidupan kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, ini juga kita sampaikan pada anak-anak kita, siswa-siswi kita ya. Karena sekali lagi amalan itu sifatnya ya, kalau di dalam dunia bisnis itu seperti MLM begitu ya Pak. Jadi kita memberikan pada orang lain ya, orang lain melakukan apa yang kita sarankan, orang itu akan mendapatkan pahala. Kita pun juga akan mendapat pahala tanpa mengurangi orang tadi. Ya, itulah. Maka marilah sekali lagi hidup yang singkat dan terbatas. Mengapa terbatas? Iya, kita itu dibatasi berbagai hal. Tidak setiap keinginan kita itu bisa terkabulkan. Bahkan mungkin makan minum saja itu juga dibatasi. Ada makanan minuman yang tidak boleh kita makan. Itulah singkat dan terbatas. Maka sebagai kewajiban utama manusia ya, dulu saya sampaikan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita beribadah pada Allah. Tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ya di situ sudah ada tuntunannya, sudah ada petunjuknya. Ya marilah kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian di samping itu juga kita itu diharapkan ya untuk bisa mentaati peraturan-peraturan ya yang ada, baik itu terkait dengan agama maupun ya kemaslahatan ya. Karena orang iman itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Taat pada Allah, Rasul dan pemimpin khususnya di sini ya agama ya. Kemudian bagi ibu-ibu itu sebenarnya ditambah taat kepada suaminya. Bagi anak-anak ditambah lagi taat kepada kedua orang tuanya. Nah ini kalau kita lakukan Bapak Ibu ya, saya yakin ya diri kita masing-masing sudah melakukan, terus kita tinggalkan. Terutama mungkin di sini ya kita rata-rata sudah berkeluarga, suami istri ya, kita wujudkan ya keluarga yang
sakinah, mawaddah, warahmah. Lebih-lebih di bulan puasa ini marilah kita tingkatkan ibadah kita, baik itu ibadah yang vertikal ya, maktuh maupun ghairu maktuh. Bulan puasa adalah bulan penuh dengan ampunan, maka kita amalkan, mungkin perbanyak istighfar ya, mungkin juga berdoa ya. Silakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting Bapak Ibu, marilah kita manfaatkan waktu ya, menit demi menit, detik demi detik ya, sekalipun kita hanya istighfar atau mungkin mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, itu tentu pahalanya sangat luar biasa. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sudah lengkap menjaga 5 sebelum 5 ya, marilah kita bisa kita praktekkan sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena Allah itu tidak membebankan kepada kita semua kecuali ya sesuai kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan manfaat dan barokahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.